Bab 1601. Buah Roh Api. Pemuda kekar dan pemuda tinggi kurus itu telah meninggal, namun ular berbisa di belakang tidak membiarkan mereka pergi dan terus menggigit tubuh mereka. Dalam waktu singkat, kulit, daging, tulang, dan organ mereka semua dimakan, meninggalkan hanya 2 set kerangka yang tergeletak di hutan belantara binatang buas. Padang gurun tempat binatang buas hidup sangatlah kejam dan tak berperasaan, dengan dataran seluas 100.000 km persegi, padang gurun itu dipenuhi dengan kekejaman dan kekejaman. Banyak kultivator datang ke sini, dan begitu mereka dikepung oleh monster-monster iblis itu, mereka semua akan dibunuh tanpa ampun. Pada akhirnya, tubuh mereka bahkan tak akan tersisa, hanya menyisakan tulang-tulang putih, menjadi hantu pengembara. Lily melihat sekeliling dan melihat banyak tulang putih di depannya. Beberapa di antaranya adalah praktisi kultivasi diri yang telah meninggal dan tertinggal di dataran pedalaman hutan belantara binatang buas. Hati Lily Qingfeng sedikit takut, dan ia akhirnya mengerti mengapa pria parubaya yang gemuk itu membiarkannya masuk ke belantara binatang buas sendirian. Tujuannya adalah membiarkan binatang-binatang iblis itu membunuhnya. Untungnya, Lily memiliki jiwa naga api dan memancarkan aura penekan naga yang suci. Kekuatan itu sama efektifnya melawan binatang iblis berjenis ular di Mars, sehingga mampu menekan Raja Viper Api Merah. Buah roh api pun tak lagi memiliki pemilik setelah pemuda kekar dan pemuda tinggi kurus itu mati. Lily langsung meraih buah roh api itu. Ia menggenggamnya, matanya memancarkan secercah kebahagiaan. Telapak tangannya terasa hangat. Ia bisa dengan jelas merasakan esensi vital elemen api dari buah roh api itu. Lily membiarkan Raja Ular Api Merah, anak anjing hitam, dan gadis lembut itu melindunginya saat ia menyerap buah tersebut. Ia menemukan sebuah gua tersembunyi, lalu masuk, mengambil buah roh api, dan mulai memurnikannya. Meskipun inti roh dan saripati vital dalam tubuh King Feng Li menghilang, teknik kultivasi diri milik King Feng Li belum menghilang. Kedua telapak tangan Li King Feng sedikit terlipat, membentuk telapak tangan Dewa Surgawi. Jari telunjuknya bertumpu pada jari tengah, menyatu menjadi figur karakter, abadi. Li diam-diam menyalurkan mantra surgawi abadi di dalam hatinya. Itu adalah teknik kultivasi tingkat abadi yang ia peroleh dari Kaisar Langit di wilayah terlarang pegunungan Kunlun. Di dalam tubuh Li Qingshan, sebuah partikel hijau mulai terbentuk. Awalnya, partikel itu sangat kecil, hanya seukuran sebutir beras, dan mengalir tanpa henti di sepanjang meridian Li Qingshan hingga akhirnya berkumpul di ujung jarinya, membentuk kitab suci jimat karakter, abadi. Kitab suci jimat abadi itu menyemburkan cahaya keemasan saat melompat keluar dari tubuh King Feng Li, langsung ke atas buah roh api, dan mulai menyerap saripati buah roh api dari atas. Buah roh api mengandung esensi vital elemen api yang mengepul, yang terbang ke tubuh Li Qingshan, mengalir melalui meridian otot, tulang, dan organnya. Esensi itu memadamkan kulitnya dan akhirnya menyatu dengan posisi perut bagian bawah Li Qingshan, di mana esensi itu terus mengembun, dan akhirnya berubah menjadi inti roh berwarna hijau. Merasakan inti roh hijau di dalam perut bagian bawahnya, mata King Feng Li menampakkan sedikit kegembiraan. Dia berdiri dan melambaikan tangan kanannya, meninju keluar beberapa ratus kilogram kekuatan, yang menunjukkan bahwa dia kini telah mencapai alam roh sejati. King Feng Li merasakan esensi vital elemen api yang kuat di tubuhnya, dan dia segera memanggil pedang Kaisar Api. Li King Feng memegang pedang Kaisar Api, memutar pergelangan tangannya sekali, dan menghantam udara dengan kuat, menciptakan retakan di dimensi tersebut. Batu besar di depannya juga terbelah dua dan jatuh ke tanah. Kekuatanku telah pulih. Kaisar Api Merah, beraninya kau menelan inti rohku. Sebaiknya kau tunggu, suatu hari nanti aku akan membunuhmu. Kata Li King Feng sambil menatap langit yang jauh dan gembira, tetapi juga dengan niat membunuh yang dalam. Adapun Kaisar Api Merah, penguasa di Mars, hati King Feng Li sangat marah dan tidak memiliki firasat baik tentang hal itu. Suatu hari, King Feng Li akan membalas dan membuat Kaisar Api Merah menyesali semua ini. Li King Feng keluar dari gua. Di pintu masuk gua, Raja Ular Api Merah, anak anjing hitam, dan gadis kecil yang lembut sedang menunggunya. Saat ini, Raja Ular Api Merah tunduk kepada King Feng Li karena kekuatan darah naganya, ia tidak berani melawan. Anak anjing hitam melihat King Feng Li, matanya memancarkan sedikit cahaya saat berkata, kekuatanmu telah menembus ke alam roh sejati. King Feng Li mengangguk, lalu menuntun anak anjing hitam, Raja Ular Api Merah tua, dan gadis lembut itu menuju ke tengah-tengah hutan belantara binatang buas. Raja Ular Api Merah, kau adalah binatang iblis di belantara binatang buas. Kau seharusnya familiar di sini, jadi bawalah aku ke kota manusia terdekat, kata Lily kepada Raja Ular Api Merah yang berada di sebelahnya. Raja Ular Api Merah mengangguk, lalu memimpin jalan di depan. Li King Feng, anak anjing hitam, dan gadis kecil yang lembut mengikuti di belakang. Gadis cantik itu terus menatap King Feng Li dengan sedikit keraguan. Belum lama ini,
Ia merasa bahwa pemuda ini hanyalah manusia biasa tanpa jejak esensi vital di tubuhnya. Ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa menembus alam roh sejati dalam sekejap mata. Perlu disebutkan, wanita lembut itu adalah orang biasa yang berhasil mencapai alam roh sejati, tetapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama selama 3 tahun penuh. Namun, King Fengli mengalami terobosan instan, kecepatannya bagaikan roket. Li Qingfeng secara naluriah melihat mata gadis yang lembut itu dan berkata, "Mengapa kamu terus menatapku?" Gadis yang lembut itu menjadi takut dan wajahnya berubah, wajah lembutnya tersenyum canggung saat dia bergegas ke belakang. Meskipun gadis lembut itu percaya pada King Fengli, dia masih merasa sedikit takut karena orang di depannya membawa kesan misterius. Melihat wajah gadis kecil yang ketakutan itu, Li Lili menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau tak perlu takut padaku. Aku tidak akan memakanmu. Siapa namamu?" Gadis yang lembut itu menjawab, "Namaku Liang, aku berasal dari Merkurius." Mengenai Merkurius, Lili dari Li Qingfeng secara alami tahu bahwa Merkurius adalah planet tingkat rendah. Planet ini setingkat dengan bumi, termasuk di antara tingkat terendah. Li Lifeng tersenyum tipis dan berkata, "Liang, ikuti aku sebentar saja. Begitu kita sampai di kota manusia, kau boleh pergi sesuka hatimu." Liang mengangguk ke arah King Fengli, matanya berkilat gembira. Liang tahu bahwa di tengah hutan belantara binatang buas yang berbahaya ini, dia hanya bisa bertahan hidup jika dia mengikuti King Fengli. Dan Li Qingfeng sangat kuat, dia bahkan mampu mengendalikan Raja Viper Api Merah. Itu benar-benar mengejutkannya. Raja Ular Api Merah adalah binatang iblis tingkat raja, dan juga penguasa di belantara binatang buas. Selain itu, ia mengendalikan lebih dari 100 ular api merah, sehingga dianggap kuat di belantara binatang buas. Raja Ular Api Merah tua sangat mengenal medan di sini, ia menuntun King Fengli keluar dari banyak bahaya. Li Lili memancarkan energi spiritualnya sendiri dan merasa berada di kejauhan. Tiba-tiba, ia merasakan aura yang sangat besar di tanah dan melihat hamparan pasir kuning di kejauhan. Pasir kuning mengapung, apakah itu pertanda adanya bahaya? Bab 1602. Gadis yang melarikan diri. Ada bahaya di depan kita. Jangan melangkah lebih jauh. Li Qingfeng melambaikan tangan dan menghentikan kelompoknya untuk bergerak maju, karena ia merasakan adanya bahaya. Raja Ular Api Merah, anak anjing hitam, dan Li yang semuanya berhenti, dan mereka bertiga berkumpul di samping King Fengli, menunggunya memberi perintah. Dari sudut pandang semua orang, King Fengli adalah tulang punggung dan jiwa tim mereka. Kemanapun King Fengli pergi, mereka hanya mengikutinya tanpa memberikan nasihat apapun. Setelah King Fengli bermeditasi sejenak dan hendak memimpin kelompok ke arah berlawanan, langit di depan mereka dipenuhi pasir kuning. Lili dan yang lainnya ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat, mereka terpaksa berkonsentrasi menatap ke depan. Ada seorang gadis berlari di depan pasir kuning. Gadis muda itu baru berusia 17 atau 18 tahun, dan pakaiannya penuh lubang. Ada debu bercampur pasir kuning di wajahnya. Meskipun sekujur tubuhnya kotor, samar-samar terlihat bahwa gadis itu sangat cantik. Karena berlari terlalu cepat, gadis itu jatuh ke tanah, tetapi pasir di belakangnya tidak menyerah. Pasir kuning itu malah berubah menjadi tornado pasir kuning dan menyerbu ke arahnya, mencoba menelannya. Wajah gadis itu memucat dan ia putus asa karena merasa seperti akan mati. Tiba-tiba ia melihat Lili dan yang lainnya di depannya, dan secercah kegembiraan muncul di matanya. Dia mengaktifkan saripati vitalnya sendiri untuk meningkatkan kecepatannya, merentangkan kakinya untuk mengambil langkah lebih besar saat dia berlari ke arah King Fengli dan yang lainnya. Raja Ular Api Merah di samping lubang berkata, "Ayo cepat pergi. Ini bukan pasir kuning biasa. Ini serangan khusus dari binatang iblis yang kuat, Raja Tikus Iblis Pasir Kuning." Ketika Li Qingfeng mendengar kata-kata Raja Ular Api Merah, alisnya berkerut. Mengenai binatang iblis dari benua api merah, ia tidak tahu banyak. Beberapa binatang iblis sama dengan yang ada di bumi, sementara beberapa lainnya berbeda. Lili bertanya kepada Raja Ular Api Merah tentang apa sebenarnya Raja Tikus Iblis Pasir Kuning itu. Ia mengetahui bahwa itu adalah sejenis binatang iblis pengerat, yang mengendalikan pasir kuning di dataran liar. Binatang iblis itu mirip dengan iblis musang, yang mampu menciptakan badai pasir yang menelan mangsanya. Jelas, di balik badai pasir kuning raksasa itu, ada seekor binatang iblis yang kuat. Setidaknya, ia lebih kuat daripada binatang iblis tingkat raja, kalau tidak, Raja Viper Api Merah tua tidak akan setakut itu. Anak anjing hitam juga mendesak King Fengli untuk pergi karena mereka tidak mengenal gadis itu dan tidak perlu menyelamatkannya. Li Qingfeng ingin pergi, tetapi ia melirik wajah gadis itu. Ia sedikit mengernyit, matanya berkedip-kedip saat akhirnya memutuskan untuk berhenti dan menyelamatkan gadis itu. Karena gadis ini sangat mirip Jiao Jiao Liu dari bumi, ia melihat Jiao Jiao Liu ketika memandangnya.
Jadi, ia tidak ingin melihatnya ditelan pasir kuning. Kita tidak bisa pergi. Kita harus menyelamatkan gadis ini, kata Li Qingfeng. Setelah selesai berbicara, Lili tanpa ragu melancarkan jurus 1000 langkah naga. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir merah, yang dengan cepat melesat ke arah gadis di depannya. Anak anjing hitam, Raja Ular Api Merah, dan Li yang mengerutkan kening karena mereka tidak punya pilihan selain mengikuti Li Qingshan. Lagi pula, mereka sekarang berada di kelompok yang sama dengan Li Qingshan, jadi ketika Li Qingshan memutuskan untuk menyelamatkan seseorang, mereka tidak punya pilihan selain pergi menyelamatkannya. Kecepatan King Feng Li sangat cepat, dan dia tiba di sisi gadis itu dalam sekejap. Kali ini, kelelahan fisik gadis itu telah mencapai batasnya. Tubuhnya langsung terhuyung ke pelukan Li King Feng. King Feng Li menatap gadis itu dan menyadari bahwa dia benar-benar mirip Jiao Jiao Liu, dengan sentuhan kelembutan di matanya. King Feng Li segera menyalurkan sejumlah kecil saripati vital dari tubuhnya ke tubuh gadis itu, untuk membantunya memulihkan kekuatannya. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Li King Feng. Gadis itu menjadi pucat dan hanya bisa berbisik pelan, esensi vitalku telah habis. Suara gadis itu sangat lemah. Sepertinya dia bisa pingsan kapan saja. Hati Li Feng dipenuhi kekhawatiran. Pada saat ini, Li yang berlari menghampirinya, dan dengan cepat menyerahkan gadis itu kepadanya. Lili menatap langit di depan mereka, melihat langit dipenuhi pasir kuning. Pasir kuning ini sudah menerjang mereka, sebelum berubah menjadi tornado yang ingin menelan Lili dan yang lainnya. Tanpa ragu-ragu, dia langsung mencabut pedang Kaisar Api dan mengayunkannya ke depan, melepaskan sambaran energi pedang merah yang menghantam badai debu kuning di atasnya. Selubung cahaya pertahanan berwarna kuning terbentuk di atas badai debu, langsung mengguncang dan membubarkan energi pedang Li, membuatnya lenyap di udara. Esensi vital Li di tubuh Li Qingshan sudah terlalu rendah, sehingga kekuatan pedang Kaisar Api terbatas. Jika dia berada di ranah Kaisar Roh, dia pasti sudah menebas badai kuning di depannya. Manusia, berikan aku gadis itu, atau aku akan memakanmu juga. Terdengar suara dingin di tengah badai pasir, dengan suara menusuk yang sangat tidak menyenangkan. Li Qingshan tersenyum dingin dan berkata, berhenti bersembunyi di balik bayangan. Keluarlah dan lawan aku jika kau berani. Lalu aku akan menunjukkan cara membunuhmu. Mendengar hinaan Li Qingfeng, binatang iblis di dalam badai pasir kuning menjadi sangat marah. Ia kembali membentuk badai pasir. Dengan bilah pasir yang tajam, ia langsung membelah udara di sekitarnya dan menerjang Li Qingfeng. Kalian cepat tangani badai pasir kuning ini, kata Lili kepada Raja Ular Api Merah dan anak anjing hitam yang ada di sampingnya. Raja Ular Api Merah mengangguk sambil membuka mulut dan menyemburkan cahaya merah. Kecepatan cahaya merah ini sangat cepat, bagaikan serangan binatang iblis tingkat raja. Ia melesat dengan ganas menuju badai pasir kuning di atas, menghamburkan badai pasir kuning itu, yang kemudian berubah menjadi butiran pasir kuning saat jatuh ke tanah. Raja Ular Api Merah, mengapa kau membantu manusia ini melawanku? Kau adalah Raja Ular berbisa di belantara binatang buas, kata tikus itu dengan suara dingin dan tajam. Wajah Raja Ular Api Merah tua menunjukkan sedikit rasa malu. Ia tidak bisa memberitahu Raja Tikus Iblis Pasir Kuning di balik pasir kuning bahwa ia menyerah kepada Lili karena takut pada sesuatu di dalam tubuhnya dan tekanan yang ditimbulkannya. Namun, sesaat kemudian, wajah Raja Ular Api Merah berubah, seolah-olah Raja Tikus Iblis Pasir Kuning sedang menertawakannya. Raja Ular Api Merah juga merupakan monster iblis tingkat raja, jadi Raja Tikus tidak perlu takut. Raja Tikus Iblis Pasir Kuning, apa hakmu untuk berbicara seperti itu kepadaku? Aku bilang padamu bahwa aku berteman dengan manusia di depan kita ini, dan kau harus segera pergi. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan kepadamu. Raja Ular Api Merah memandang Raja Tikus Iblis Pasir Kuning di balik pasir kuning dan berkata dengan dingin. Saat itu, Raja Tikus Iblis Pasir Kuning sedang bersembunyi di balik hamparan pasir kuning. Hanya terdengar suara, dan tidak ada yang terlihat, tetapi suaranya sangat mengganggu. Raja Viper Api Merah, karena kau ingin membantu orang ini, jangan salahkan aku atas apa yang akan kulakukan. Hari ini, aku akan melihat kemampuan apa yang kau miliki sebagai Raja Viper. Raja Tikus Iblis Pasir Kuning tersenyum dingin dan langsung melemparkan sejumlah besar pasir kuning ke udara. Bab 1603. Raja Tikus Iblis Pasir Kuning. King Feng Li memfokuskan pandangannya dan melihat ke depan untuk mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah seekor setan tikus besar. Setan tikus itu sangat besar, tingginya 100 kaki dan seluruh tubuhnya berwarna kuning seperti pasir. Kepalanya sangat bersudut, dan kedua matanya juga sangat kecil, terus berputar. Namun, mata kecil itu dipenuhi haus darah, kekejaman, dan dingin. Cakar-cakarnya yang mengerikan mencakar tanah dengan ganas, menciptakan banyak lubang besar.
Mata King Fengli menatap ke depan, menatap dengan saksama pertarungan antara Raja Ular Api Merah dan Raja Tikus Iblis Pasir Kuning. King Fengli tahu bahwa Raja Ular Api Merah ada di pihaknya dan Raja Tikus Iblis Pasir Kuning adalah musuhnya, jadi mereka hanya bisa terus maju setelah mengalahkan Raja Tikus Iblis Pasir Kuning. Wajah halus Li yang mengerutkan kening, dan dia bertanya dengan suara berbisik, "Kakak Li, apakah menurutmu Raja Ular Api Merah dapat mengalahkan Raja Tikus Iblis Pasir Kuning?" Kekuatan Li yang ada di alam roh surgawi, jadi meskipun kekuatannya lebih tinggi dari King Fengli mampu mengalahkan binatang iblis tingkat raja dan menyelamatkan nyawanya, jadi dia memanggil King Fengli sebagai kakak laki-lakinya. Li King Feng terdiam. Anak anjing hitam di sebelahnya mengernyitkan hidungnya dan berkata, "Li Yang, kau harus percaya pada Li King Feng. Jika dia bilang Raja Ular Api Merah akan mampu mengalahkan Raja Tikus Iblis Pasir Kuning, maka Raja Ular Api Merah pasti bisa mengalahkannya." Saat ini, gadis cantik itu sedang ditopang oleh Li Yang. Tubuhnya sangat lemah, tetapi matanya terus bergerak, menunjukkan jejak spiritualitas. Gadis itu menatap Lily dan yang lainnya, matanya penuh keraguan. Ia yakin belum pernah melihat orang-orang ini sebelumnya dan tidak mengenal satu pun dari mereka. Itu berarti orang-orang ini bukan berasal dari belantara binatang buas. Raja Ular Api Merah dan Raja Tikus Iblis Pasir Kuning bertarung dengan sangat sengit. Keduanya adalah monster iblis tingkat raja, yang satu adalah Raja Ular Berbisa, yang satunya lagi adalah Raja Tikus Iblis Pasir Kuning. Binatang iblis ular dan binatang iblis tikus terlahir sebagai musuh karena ular suka memakan tikus. Mereka adalah predator alaminya, jadi mereka biasanya bertarung ketika bertemu, terutama karena sekarang mereka bermusuhan. Raja Viper Api Merah membuka mulutnya dan langsung menyemburkan gumpalan racun merah. Racun itu sangat korosif dan menggerogoti udara dengan suara berderak yang keras. Kecepatan gumpalan racun itu sangat cepat, dengan ganas menembaki Raja Tikus Iblis Pasir Kuning yang ada di depan. Tentu saja, Raja Tikus Iblis Pasir Kuning menyadari betapa kuatnya racun merah itu. Tubuhnya berubah menjadi pusaran angin, terbang lurus ke udara untuk menghindari racun merah itu. Racun merah itu tidak mengenai Raja Tikus Iblis Pasir Kuning, tetapi racun itu melesat ke pasir kuning di bawahnya, yang membuat pasir langsung meleleh, berubah menjadi genangan cairan merah. Ketika Li Yang melihat pemandangan ini, wajahnya berubah. Sekarang dia tahu kekuatan Raja Ular Api Merah. Sebelumnya, dia mengira itu hanya ular berbisa di samping Lily, tetapi dia tidak menyangka bisanya sekuat ini. Namun, hal itu sama sekali tidak mengejutkan Lily. Raja Ular Api Merah di depan mereka adalah Raja Ular, jadi wajar saja jika ia luar biasa. Kalau tidak, ia tidak akan mampu mendominasi alam liar para binatang buas. Raja Tikus Iblis Pasir Kuning membuka mulutnya di udara, lalu mengeluarkan teriakan serak, yang membentuk serangan sonik berbentuk tikus. Tikus sonik itu langsung menyerbu jiwa Raja Viper Api Merah tua, menyebabkannya menjerit dan melancarkan serangan sonik untuk melawan tikus sonik itu. Namun, Sonic Viper yang dilepaskan oleh Crimson Fire Viper King jelas bukan lawan dari tikus pasir kuning. Dalam sekejap, Sonic Viper dicabik-cabik oleh tikus pasir kuning, berubah menjadi serpihan. Detik berikutnya, tikus sonik itu langsung menerjang ruang pikiran Raja Viper Api Merah, membuatnya menjerit dan tubuhnya terdorong ke belakang. Raja Viper Api Merah membuka mulutnya untuk memuntahkan darah, energi spiritualnya terpukul hebat. Kalau mereka bertarung secara fisik, Raja Ular Api Merah tua pasti mampu mengalahkan Raja Tikus Iblis Pasir Kuning, tetapi dalam hal serangan spiritual sonik, Raja Ular Api Merah tua bukanlah lawan Raja Tikus Iblis Pasir Kuning. Binatang iblis tikus secara alami dilahirkan dengan kemampuan untuk melakukan serangan sonik, jadi serangan sonik mereka sangat kuat. Li King Feng sedikit mengernyit dan dengan saksama mengamati tikus sonik milik Raja Tikus Iblis Pasir Kuning karena ia menyadari bahwa tikus sonik itu juga dihasilkan oleh kitab jimat. Namun, itu hanyalah kitab jimat sonik yang dibentuk oleh energi spiritual. King Feng Li sedang mencari kelemahan pada kitab suci jimat ini, energi rohnya sebelumnya mencapai tingkat kaisar kelas 9 yang hampir mencapai energi roh tingkat tertinggi. Dan sekarang, Raja Pasir Kuning, Raja Tikus Iblis, hanyalah binatang iblis tingkat raja, yang menggunakan energi spiritual hanya setingkat raja. Pembentukan kitab suci jimat sonik hanyalah kitab suci jimat tingkat raja, jadi tentu saja mudah bagi Lily untuk melihat kekurangannya. Lily berkata kepada Raja Ular Api Merah melalui transmisi suara, "Raja Ular Api Merah, kelemahan Raja Tikus Iblis Pasir Kuning terletak pada ekornya. Jika kau hanya menyerang ekornya, kau akan mengalahkannya." Mendengar transmisi suara King Feng Li, tidak hanya ada sedikit kebingungan di mata Raja Ular Api Merah, tetapi juga sedikit keraguan. Lagi pula, kekuatan Lily hanya di alam roh sejati, tikus iblis pasir kuning sebenarnya adalah binatang iblis tingkat raja. Bagaimana mungkin dia bisa melihat kekurangan kitab suci jimat sonik binatang iblis tingkat raja?
Li Qingfeng tentu saja melihat keraguan di mata Raja Ular Api Merah dan melanjutkan transmisi suara. Raja Ular Api Merah, jika kau tidak percaya padaku, kau hanya akan dibunuh oleh Raja Tikus Iblis Pasir Kuning. Aku sudah memberitahumu solusinya, terserah kau mau percaya atau tidak. Ketika Raja Viper Api Merah melihat ekspresi tegas dan percaya diri di wajah Li Qingfeng, ia memutuskan untuk mempercayainya kali ini. Bagaimanapun, Li Qingfeng masih memiliki aura penekan darah naga, yang membuat Raja Viper Api Merah menyerah. Ia yakin bahwa Li Qingfeng pasti punya strateginya sendiri. Raja Ular Api Merah tua mengalirkan energi roh dalam ruang pikirannya, membentuk ular berbisa sonik yang menggigit dengan ganas ekor tikus suara. Tikus sonik itu menjerit mengerikan. Ketika Raja Viper Api Merah melihat serangannya efektif, ada sedikit rasa gembira di hatinya. Ia tahu bahwa Li Qingfeng tidak berbohong, jadi ia terus menyalurkan energi spiritual ke dalam ruang pikiran dan menggigit ekor Raja Tikus Iblis Pasir Kuning. Tak lama kemudian, ia merobek ekor tikus sonik itu. Ketika ekornya digigit hingga putus, tikus sonik itu bagaikan harimau tanpa cakar, bagaikan lalat tanpa kepala yang berputar-putar di udara tanpa dapat menemukan sasarannya. Puci! Raja Tikus Iblis Pasir Kuning membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Energi spiritualnya terpukul keras. Raja Ular Api Merah, bagaimana kau tahu kelemahan dalam kitab jimat sonikku? Raja Tikus Iblis Pasir Kuning menatap Raja Ular Api Merah, mata kecilnya tampak bingung dan penuh kebingungan. Raja Ular Api Merah tertawa karena ia tidak akan memberitahu Raja Tikus Iblis Pasir Kuning mengapa ia mengetahui kelemahan dalam kitab suci jimat sonik. Raja Ular Api Merah terus mengibaskan ekornya, membentuk ekor besar, yang terus-menerus menyerang Raja Tikus Iblis Pasir Kuning. Dengan bantuan King Feng Li, Raja Ular Api Merah memiliki keunggulan mutlak baik dalam serangan tubuh maupun serangan kitab suci jimat sonik, yang memungkinkannya terus-menerus mendorong Raja Tikus Iblis Pasir Kuning ke belakang. Bab 1604. Putri kedua keluargamu. Lili-Lili menyempurnakan teknik kultivasi tingkat abadinya, sekaligus menyempurnakan teknik kultivasi tingkat kaisar. Karena ia membimbing Raja Ular Api Merah, teknik itu menjadi sangat kuat, memungkinkannya untuk terus memukul mundur Raja Tikus Iblis Pasir Kuning. Akhirnya, Raja Tikus Iblis Pasir Kuning terluka parah setelah kehilangan kaki depannya dan terbang menjauh dengan panik. Raja Tikus Iblis Pasir Kuning melarikan diri dengan sangat cepat di tengah hutan belantara, dan tiba-tiba menghilang di balik pasir kuning. Meskipun Raja Ular Api Merah mengejarnya, ia tak dapat mengejar. Raja Ular Api Merah kembali ke sisi King Feng Li, lalu menatapnya dengan mata penuh rasa hormat dan terima kasih. Karena baru saja menyerang Raja Tikus Iblis Pasir Kuning dengan strategi yang diajarkan oleh Li King Feng, jelas terasa bahwa Li King Feng memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknik kultivasi tingkat raja. Orang ini jelas merupakan seorang master tersembunyi. Gadis cantik di samping menatap Li King Feng. Matanya terus berkedip, dan bola matanya yang besar dan cerah terus berputar karena hatinya dipenuhi pertanyaan. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Raja Ular Api Merah di depannya adalah Raja Ular Berbisa yang kuat, yang pernah dilihatnya di katalog binatang iblis. Tapi saat ini, ular berbisa tingkat raja ini sangat patuh pada Lili, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Li King Feng tersenyum sambil menghadap gadis itu dan bertanya, siapa namamu? Dari mana asalmu? Gadis cantik itu tersenyum tipis dengan sedikit kebanggaan di matanya dan berkata dengan sombong, namaku Qing Qingmu, putri kedua keluargamu dari kota Luo Besar. Keluargamu dari kota Luo Besar. Li Feng menggelengkan kepalanya ketika mendengar nama-nama ini karena dia tidak mengenal mereka. Ada sedikit keterkejutan di mata Qing Qingmu, lalu ia berkata, apa? Kau bahkan belum pernah mendengar tentang keluargamu. Kami adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Luo Besar. Lili masih menggelengkan kepalanya dan berkata dia belum pernah mendengar tentang itu sejak dia datang dari bumi dan baru saja terbang ke Mars. Bahkan ini pertama kalinya dia melangkah ke belantara binatang buas, bagaimana mungkin dia pernah mendengar tentang keluargamu sebelumnya. Namun, wajah Raja Viper Api Merah di sebelah Li King Feng berubah. Meskipun ia adalah Raja Viper dari belantara binatang buas, ia masih mendengar tentang keluargamu dari kota Luo Besar. Kota Luo Besar merupakan kota manusia terbesar dalam radius 1 juta kilometer, tepat di atas padang gurun binatang buas. Dulu banyak sekali pendekar kuat dari kota Luo Besar yang berkelana ke hutan belantara binatang buas untuk berlatih dan banyak ular berbisa di bawah Raja Ular Api Merah telah dibunuh oleh pendekar kuat kota Luo Besar ini. Raja Viper Api Merah telah menyaksikan sendiri betapa kuatnya 4 keluarga besar di kota Luo Besar. Gadis di depan mereka berasal dari salah satu dari 4 keluarga besar di kota Luo Besar, khususnya keluargamu. Identitas dan latar belakangnya sangat kuat. King Feng Li tahu dia pasti kurang pengetahuan sehingga gadis ini menjadi begitu kewalahan. Li King Feng juga ingin tahu persis apa yang terjadi di dunia ini, jadi dia bertanya, Qing Qingmu, ini pertama kalinya aku ke dunia manusia.
Dulu aku berlatih di pegunungan dan hutan, jadi bisakah kau mengenalkanku pada dunia ini? King Feng Li berbohong demi kebaikan, berpura-pura menjadi seorang pemuda bodoh, agar dapat mengetahui segala hal di dunia ini. Meskipun Li King Feng telah naik ke dunia ini beberapa waktu yang lalu, pria parubaya gemuk di panggung kenaikan itu tidak menceritakan segalanya tentang dunia ini kepada Li King Feng. Ia hanya memberitahu Li King Feng bahwa ini adalah Mars dan tidak menjelaskan apapun lagi. Mendengar apa yang dikatakan Li Qingshan, Qing Qingmu mengangguk. Ia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi, karena ia terus bertanya-tanya apakah Li Qingshan adalah mata-mata dari suatu tempat karena ia tidak tahu apa-apa. Qing Qingmu kini memahaminya dengan jelas, karena ia juga pernah berlatih di pegunungan. Sulit baginya untuk menyadari distribusi kota, distribusi kekuatan, atau batas-batas monster di dunia luar. Qing Qingmu berkata, untuk berterima kasih atas penyelamatan nyawaku, aku akan menceritakannya dengan cara yang sederhana. Hutan belantara binatang buas tempat kita tinggal terletak di benua api merah, di dalam negara Lingyun. Wilayah benua api merah yang luas ini sangat luas, mencakup ratusan juta kilometer persegi. Ada begitu banyak manusia dan binatang iblis di dalamnya sehingga populasinya mencapai puluhan miliar. Di benua ini, terdapat manusia-manusia yang mengolah diri mereka sendiri dengan praktik-praktik jahat, dan tidak ortodoks. Ada juga banyak binatang buas seperti binatang iblis, binatang laut, dan sebagainya. Di benua api merah, terdapat banyak dinasti kekaisaran, dinasti negara bagian, dan negara. Setiap dinasti kekaisaran memerintah ratusan negara bagian, dan setiap dinasti negara memerintah ratusan negara. Kita semua berasal dari negara Lingyun. Ada lebih dari 100 kota di negara Lingyun. Keluargamu kami berasal dari kota Luo Besar. Kota Luo Besar mencakup area seluas 500.000 km persegi dan berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa. Kota ini terletak di depan padang gurun binatang buas. Keluargamu kami adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Luo Besar dan kami memegang kekuasaan yang sangat besar. Di klan kami tidak hanya memiliki teknik kultivasi tingkat raja, tetapi juga ramuan. Saya putri kedua keluargamu, dan karena Anda telah menyelamatkan hidup saya akan memperlakukan Anda dengan baik. Wajah Qing Qingmu dipenuhi kebanggaan saat ia bercerita tentang klannya, karena klannya sangat terkenal di kota Luo Besar. Banyak praktisi bela diri yang memberikan penghormatan kepada klan Qing Qingmu setiap kali mereka melewati kota itu. Ada puluhan klan di kota Luo Besar, dan tidak mudah bagi keluargamu untuk menjadi salah satu dari 4 klan. Sebagai wanita kedua keluargamu, wajar saja jika Qing Qingmu merasa bangga. Lily tersenyum tipis dan tidak berbicara. Karena dia sudah melihatnya sendiri. Kekuatan wanita kedua di depannya tidak terlalu kuat, hanya di alam roh duniawi. Ketika Li King Feng melihat wanita kedua mengatakan bahwa klannya kuat, ia tidak ingin membantahnya karena ia baru saja tiba di benua api merah dan belum punya tempat tinggal. Kini setelah ia menyelamatkan nyawa wanita kedua, kota Luo Raya adalah tempat yang tepat untuk dikunjungi. King Feng Li, kau berada di alam roh sejati. Meskipun kekuatanmu tidak terlalu kuat, aku akan mengatur pekerjaan yang bagus untukmu setelah kita kembali ke klan kita, kata Qing Qingmu sambil menatap King Feng Li. Li King Feng mengangguk, tersenyum, dan berkata, terima kasih atas keramahannya. Izinkan kami pergi bersamamu. Qing Qingmu mengangguk, wajahnya yang lembut memancarkan sedikit kegembiraan. Tiba-tiba, ia melihat Raja Ular Api Merah di sampingnya, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Qing Qingmu menghela napas dan berkata, King Feng Li, aku bisa membawamu, tapi aku tidak bisa membawa Raja Ular Api Merah Tua, karena Raja Ular Api Merah Tua adalah Raja Ular dari belantara binatang buas. Ia telah membunuh banyak kultivator, jadi banyak kultivator di kota Luo Besar yang dendam padanya. Begitu mereka melihatnya, mereka pasti akan mencoba membunuhnya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Qing Qingmu, Li King Feng mengangguk. Tentu saja, ia tahu ia tidak bisa membawa Raja Viper Api Merah ke kota Luo Besar. Raja Ular Api Merah, bimbing kami sampai mendekati batas hutan belantara binatang buas. Setelah itu, kau boleh pergi, dan aku akan menemani nona kedua ke kota Luo Raya, kata Lily kepada Raja Ular Api Merah. Raja Ular Api Merah mengangguk, lalu memimpin jalan di depan. Ia membimbing Lily dan yang lainnya jauh ke dalam belantara binatang buas, di mana mereka mengikuti jejak kota Luo Besar. Bab 1605. Kota Luo yang lebih besar. Dalam perjalanan menuju kota, King Feng Li dan yang lainnya bertemu dengan beberapa binatang iblis, tetapi mereka semua dikalahkan oleh Raja Ular Api Merah. Tentu saja ada beberapa binatang iblis yang lebih kuat dari Raja Viper Api Merah. Jika sebelumnya, Raja Viper tidak akan bisa mengalahkan mereka, tetapi saat ini, Lily sedang memberikan instruksi kepada Raja Viper untuk membantu kemenangannya. Li King Feng telah mengajarkan banyak jurus serangan kepada Raja Viper Api Merah.
Beberapa bahkan merupakan jurus tingkat kaisar yang belum pernah ia praktikkan sebelumnya, karena ia hanyalah binatang iblis tingkat raja. Raja Ular Api Merah sangat menghormati Lily, karena ia tahu bahwa latar belakangnya tidak sederhana. Lily hanya berada di alam roh sejati, tetapi ia menguasai teknik tingkat kaisar, menunjukkan bahwa ia bukanlah seperti yang terlihat. Beberapa jam kemudian, Raja Ular Api Merah memimpin King Fengli dan yang lainnya ke tepi hutan belantara binatang buas. Tuan, saya tidak bisa memimpin Anda lagi. Di depan Anda adalah kota Luo besar dan Anda harus pergi sendiri, katanya dengan hormat kepada Li Qingfeng. Dalam perjalanan menuju kota, Raja Ular Api Merah mempelajari banyak teknik dan jurus dari King Fengli, sekaligus menemukan kesalahan dalam latihannya. Raja Ular Api Merah sangat menghormati Lily, dan baginya, ia hampir seperti gurunya. Li Qingshan tersenyum tipis, melambaikan tangan, dan berkata, Raja Ular Api Merah, pergilah ke alam liar dan berlatihlah. Raja Ular Api Merah mengangguk dan membungkuk pada King Fengli lagi sebelum pergi. Qing Qingmu sangat bingung, matanya yang besar berkedip berulang kali. Ia tidak mengerti mengapa Raja Ular begitu menghormati Li Qingfeng. Saat Li Qingfeng mengajarkan teknik kepada Raja Ular Api Merah, ia tidak memberitahu Qing Qingmu. Ia diam-diam menyampaikan suaranya kepada Raja Ular, yang menjadi penyebab kebingungan Qing Qingmu. Nona kedua, tolong antar kami ke keluargamu. King Fengli membungkuk dan berkata kepada Qing Qingmu. Kepala mungil Nona kedua mengangguk sambil melambaikan tangan, ayo, ikut aku ke kota. King Fengli, Liang, dan Black Puppy mengikuti Qing Qingmu dan berjalan memasuki kota. Di jalan lebar menuju kota, tampak beberapa rombongan orang yang baru saja keluar dari belantara binatang buas, ada pula yang membawa kulit binatang iblis dan mayat. Orang-orang ini adalah para pembudidaya diri, atau lebih dikenal di sini sebagai pemburu. Mereka akan berburu binatang iblis di hutan belantara binatang buas dan berdagang sumber daya di kota, seperti teknik, batu vitalitas, pil, dan kebutuhan lainnya. King Fengli memandang ke depan dan melihat cakrawala kota di kejauhan. Kota itu luar biasa besar. Jalan-jalannya membentang panjang, membentang puluhan ribu kilometer. Tembok kota setinggi ratusan kaki dan terbuat dari batu abu-abu. Di gerbang depan kota, terdapat 3 kata kursif bertuliskan, Kota Luo Raya. Ketiga kata tersebut memancarkan aura yang kuat, seolah ditulis oleh seorang praktisi kultivasi diri yang tangguh. Gerbang kota itu terbuat dari baja hitam dan tingginya setidaknya 100 kaki, dengan 2 cincin tembaga raksasa sebagai pegangan. Saat itu, ada 4 penjaga berbaju zirah hitam. Mereka masing-masing tingginya sekitar 2 meter dan memegang tombak hitam raksasa. Mereka tampak seperti pria-pria kuat yang terbuat dari baja, sedang memeriksa para pejalan kaki. Setiap pemburu yang kembali dari hutan belantara binatang buas akan diperiksa. Berhenti. Kalian harus membayar batu vitalitas tingkat roh untuk masuk. Seorang penjaga berambut pendek dari kiri menghalangi jalan ketika Qing Qingmu, Li Qingfeng, dan yang lainnya mencoba masuk. Mendengar perkataan penjaga jangkung itu, Qing Qingmu mengerutkan kening dan ketidakpuasan muncul di wajahnya. Qing Qingmu adalah putri kedua dari keluargamu, dan sangat terkenal di kota Luo besar, jadi dihalangi oleh seorang penjaga membuatnya merasa malu dan dipermalukan di depan King Fengli. Kembali ke hutan belantara binatang buas, Qing Qingmu membanggakan kedudukannya di kota dan kekuatannya kepada King Fengli. Namun, dalam satu putaran, Qing Qingmu dihalangi oleh seorang penjaga biasa yang bahkan memintanya untuk menyerahkan batu vitalitas. Penjaga itu jelas tidak menganggapnya penting. Dumbo, kau tahu siapa aku? Beraninya kau menghalangiku dan bahkan memintaku menyerahkan batu vitalitas, katanya dengan bangga kepada penjaga jangkung berwajah dingin itu. Aku tidak peduli siapa kau. Hari ini, Tuan Kota Muda memberi perintah bahwa mulai sekarang, siapapun yang mencoba memasuki kota harus membayar batu vitalitas, kata penjaga itu dengan tenang, sikapnya tetap sama seperti hinaan Qing Qingmu. Wajah cantik Qing Qingmu menegang, amarah terpancar di matanya. Ia berkata lantang, kukatakan padamu, akulah selir kedua keluargamu, Qing Qingmu. Minggirlah sekarang, aku harus membawa teman-temanku ke kota. Mendengar gadis itu adalah putri kedua keluargamu, raut wajah pengawal jangkung itu berubah. Ia tidak mengenali gadis itu karena penampilannya kotor dan pakaiannya kusut. Bahkan ada debu abu-abu di wajahnya, membuatnya tampak seperti pengemis. Dari mendengar perkataan gadis itu dan dari pengamatannya sendiri yang cermat, dia akhirnya melihat bahwa gadis itu benar-benar putri kedua keluargamu. Namun, setelah mempertimbangkan perintah penguasa kota muda, penjaga jangkung itu berkata dengan dingin, aku tidak bisa membiarkanmu lewat meskipun kau putri kedua keluargamu. Hari ini, penguasa kota muda memberi perintah tegas bahwa siapapun yang ingin memasuki kota Luo Raya dari belantara binatang buas harus menyerahkan batu vitalitas tingkat roh. Qing Qingmu sangat marah hingga ia tertawa terbahak-bahak. Ia merasa penjaga itu meremehkan dan menantangnya.
Ia sudah menyebutkan nama keluarganya dengan jelas, tetapi tetap saja dilarang masuk. Sebelumnya, Qing Qingmu telah memasuki kota Daluo berkali-kali dan tidak pernah harus menyerahkan batu vitalitas, jadi mengapa ia harus memulainya sekarang? Dalam benaknya, penjaga jangkung itu tidak menganggapnya masalah besar. King Fengli, ikuti aku. Aku akan memasuki kota Luo besar dengan paksa. Aku akan melihat apa yang akan dia lakukan padaku. Qing Qingmu tersenyum dingin dan melangkah menuju gerbang bersama King Fengli. Perbesar, 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 perbesar. Keempat penjaga di depan kota muncul di depan gerbang dalam beberapa saat, dengan tombak di tangan mereka menunjuk ke depan dan menghalangi jalan Qing Qingmu. Banyak orang berdiri di sekitar gerbang, berbaris untuk menyerahkan batu vitalitas. Melihat pemandangan itu, raut wajah mereka berubah dan mereka pun mundur. Kerumunan tahu bahwa keempat penjaga itu kejam dan sadis. Sebelumnya, seorang praktisi otodidak mencoba masuk dengan paksa dan dibunuh oleh keempat penjaga itu. Hari ini, para penjaga kota Luo besar bertingkah aneh, mengatakan bahwa setiap orang harus menyerahkan batu vitalitas mulai saat itu dan itu adalah aturan yang diberlakukan oleh penguasa kota muda. Bab 1606. Menyerahkan batu vitalitas. Minggir. Beraninya kau menghalangiku. Kau mau mati, kata Qin Xingmu dengan marah sambil menunjuk keempat penjaga itu. Keempat penjaga itu tetap diam, tetapi mereka tersenyum dingin. Tombak hitam di tangan mereka menghalangi jalan Qin Xingmu, tidak membiarkannya masuk kecuali dia menyerahkan beberapa batu vitalitas. Saat itu suasana di sekitar gerbang sedang tegang, setiap ada pergerakan pasti akan terjadi perkelahian. Kerumunan orang menonton dan berkomentar di kejauhan. Kau lihat itu. Dia putri kedua keluargamu dan sangat terkenal di kota Luo besar, tapi bahkan dia diancam akan menyerahkan batu vitalitas. Aku tahu, aku tadinya tidak mau menyerahkan batu vitalitas, tapi malah dipukuli. Akhirnya, aku terpaksa memberikannya kepada mereka. Apakah kau melihat seorang anggota klan kecil terbunuh? Karena dia mengandalkan posisinya di kota Luo besar dan berusaha menghindari membayar batu vitalitas. Apa yang kau bicarakan? Aku sudah tinggal di kota Luo Raya selama puluhan tahun dan tidak pernah harus melepaskan batu vitalitas. Kenapa aku harus melakukannya sekarang? Entahlah, kudengar itu wali kota muda, putra wali kota. Tak akan ada yang berani melawan. Semua petani mandiri di daerah sekitar diam-diam saling bertukar pendapat. Kebanyakan orang tidak puas dengan jumlah batu vitalitas, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Melawan penguasa kota muda akan sia-sia, karena mereka hanyalah manusia biasa yang berkultivasi sendiri. Li Qingfeng mendengar semuanya dan mengerutkan kening. Ia merasa ada yang tidak biasa. Biasanya, penjaga gerbang kota tidak akan meminta batu vitalitas kepada para pembudidaya mandiri. Perintah itu bahkan bukan dari penguasa kota, melainkan dari putranya, yang mana agak aneh. King Fengli tidak memiliki batu vitalitas apapun pada dirinya, tetapi jika dia memilikinya, dia tidak akan keberatan menyerahkan beberapa batu. Adapun Qing Qingmu, dia telah melarikan diri dari keluarganya dan tidak membawa batu vitalitas apapun, jadi mustahil baginya untuk menyerahkannya, sehingga mengakibatkan kebuntuan. Li Qingfeng berdiri di belakang Qing Qingmu, mengerutkan kening. Ia menyadari bahwa keempat penjaga itu sangat kuat, mencapai tahap akhir alam roh duniawi. Qing Qingmu baru berada di tahap tengah alam roh duniawi, dan jauh lebih lemah daripada para penjaga. Jika mereka bertarung, dia tidak akan bisa menang. Semua kultivator diri lainnya hanya menonton, tak satu pun dari mereka bersedia datang untuk mencairkan suasana, karena mereka tidak memihak salah satu pihak. Qing Qingmu berasal dari keluargamu, salah satu dari 4 keluarga besar di kota Luo besar, dan para kultivator diri tidak memiliki perasaan baik terhadap keluarga-keluarga besar ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, langkah kaki kuda terdengar dari dalam kota. Langkah kaki itu sangat cepat. Seorang pemuda berpakaian hitam menunggangi seekor kuda jantan hitam raksasa dari dalam kota dan tiba di gerbang dalam beberapa saat. Pemuda itu berusia paling lama 22 tahun, dan kesalehan terpancar dari wajahnya yang tampan. Ia memiliki alis hitam tebal dan sedang memegang cambuk. Duduk di atas kuda setinggi 2 meter, aura kuat merasuk ke seluruh tubuhnya. Kapten muda, mengapa Anda ada di sini? Kata para penjaga yang tinggi itu sambil membungkuk hormat. Melihat pemuda itu, Qing Qingmu mengerutkan kening. Ia berkata dengan lantang, Ning Ye, apakah kau yang memerintahkan para penjaga untuk mengumpulkan batu vitalitas? Cepat dan biarkan aku masuk. Pemuda berpakaian hitam bernama Ning Ye menggelengkan kepala dan berkata, maaf, nona kedua. Ini perintah dari Tuan Kota Muda, dan saya hanya menjalankan perintahnya. Siapapun yang mencoba masuk dari kerajaan hewan liar harus menyerahkan batu vitalitas tingkat roh, dan tidak ada yang bisa dikecualikan. Qing Qingmu menjadi marah. Ia pikir karena Ning Ye datang,
ia bisa saja tidak menyerahkan batu vitalitas. Jelas, ini adalah ide Tuan Kota Muda. Qing Qingmu merasa sangat malu, terutama setelah mengingat bagaimana ia pernah menyombongkan diri kepada Li Qingfeng sebelumnya. Keluargamu sangat terkenal di kota Daluo, dan semua orang menghormatinya. Ia tidak pernah menyangka akan dihalangi di gerbang. Nona kedua, jika kamu tidak memiliki batu vitalitas, aku dapat meminjamkannya kepadamu dan kamu dapat membayarnya nanti, katanya kepada Qing Qingmu. Siapa bilang aku tidak punya batu vitalitas? Qing Qingmu berkata dengan tidak senang sambil cemberut dan mengerutkan kening. Tetapi di saat berikutnya, wajah Qing Qingmu menjadi canggung, karena dia tidak dapat menemukan batu vitalitas dimanapun di tubuhnya. Ning Ye melihat Qing Qingmu malu dan terburu-buru. Ia mengeluarkan batu vitalitas tingkat roh dan melemparkannya ke penjaga. Ia berkata, saya akan membayar nona kedua, biarkan dia masuk. Seorang penjaga jangkung mengangguk dan mundur ke samping, karena mereka jelas mengenali Ning Ye. Dia adalah putra kapten tim pengawal lapis baja hitam kota Luo Raya, tim yang bertanggung jawab melindungi kota dan penguasa. Sebenarnya, keempat pengawal berbaju hitam itu termasuk dalam tim berbaju hitam, tetapi sekarang mereka berada di bawah perintah penguasa kota muda dan harus mengumpulkan batu vitalitas. Nona kedua, aku sudah memberikan batu vitalitas untukmu, kenapa kau tidak masuk? Ning Ye bertanya pada Qing Qingmu dengan ragu. Qing Qingmu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku punya 3 teman di sini. Kamu harus membiarkan mereka masuk. Setelah mengatakan itu, Qing Qingmu menunjuk ke arah Qing Feng Li, Li Yang, dan Black Puppy. Mendengar Qing Qingmu, Ning mengerutkan kening dan melihat ke arah ketiganya. Ning Ye melihat bahwa aura Li Qingfeng hanya berada di alam roh sejati. Ia tidak mengerti mengapa seorang kultivator diri yang lemah begitu penting bagi Qing Qingmu. Di samping Lily, ada seorang wanita cantik. Ia cukup kuat dan berada di alam roh surgawi. Di samping mereka berdua, ada seekor anjing yang juga berada di alam roh surgawi, memancarkan aura kuat dari tubuhnya. Ning Ye tidak menganggap mereka penting, karena Ning Ye juga berada di alam roh surgawi dan jauh lebih kuat daripada wanita itu. Maaf sekali, nona kedua. Aku juga tidak punya banyak batu vitalitas tingkat roh, aku hanya bisa merelakannya untukmu. Kalau mereka tidak punya, mereka hanya bisa tinggal di sini. Ning Ye tersenyum tipis, tetapi tanpa emosi di matanya. Dia hanya akan membantu Qing Qingmu masuk, bukan yang lain. Bab 1607. Kota Pengembangan Diri. Mendengar Ning Ye mengatakan bahwa hanya dia yang diizinkan masuk dan Qing Feng Li dan yang lainnya tidak, matanya yang cerah menjadi tidak puas. Qing Li telah menyelamatkan nyawa Qing Qingmu dan dia telah berjanji padanya bahwa dia akan membawanya ke kota Luo besar dan memberinya posisi di keluargamu. Qing Qingmu menatap Ning Ye dan berkata, Ning Ye, aku harus membawa Li Qingfeng dan yang lainnya masuk, aku akan meminjam batu vitalitas tingkat roh darimu dan akan membayarmu kembali nanti. Ning Ye menggelengkan kepalanya dan berkata dengan santai, Qing Qingmu, itu tidak mungkin. Hari ini, Tuan Kota Muda memberitahu yang lain bahwa mulai sekarang, siapapun yang memasuki kota Luo Raya dari kerajaan hewan liar harus menyerahkan batu vitalitas. Mereka yang tidak menyerahkannya tidak diizinkan masuk, dan tidak ada pengecualian. Qing Qingmu sangat marah mendengar kata-kata Ning Ye. Ia berjanji akan membalasnya, tetapi sia-sia karena ia tidak memiliki batu vitalitas. Lily tidak berbicara, karena ia melihat Ning Ye kuat dan berada di alam roh surgawi. Dengan kekuatannya saat ini, ia tidak mampu melawannya, jadi ia harus menanggungnya. Tata-tata. Tiba-tiba, terdengar lagi langkah kaki kuda dari dalam kota Luo Raya. Seorang pemuda berbaju hijau menunggang kuda menuju gerbang. Pemuda itu masih muda, sekitar 16 tahun. Wajahnya masih gemuk seperti bayi, tetapi ia sangat tampan. Ia tiba di gerbang dengan cepat. Kakak kedua, kudengar dari orang-orang kau sudah sampai di gerbang. Kenapa kau tidak masuk? Tanya pemuda itu kepada Qing Qingmu. Pemuda itu bukanlah orang biasa, ia adalah putra ketiga dari keluargamu, dan Qing Qingmu adalah kakak perempuannya. Qing Qingmu menjadi gembira ketika melihat pemuda itu. Ia berkata dengan lantang, Junmu, berikan aku 3 batu vitalitas agar aku bisa masuk bersama Li Qingfeng dan yang lainnya. Wajah muda Junmu berubah bingung ketika ia berkata, kakak kedua, kau tahu batu vitalitas tingkat roh itu sangat berharga dan aku tidak punya banyak. Aku tidak kenal siapapun dari mereka, kenapa aku harus membiarkan mereka masuk? Wajah Qing Qingmu tampak tidak puas saat ia berkata, kau kan saudaraku, kalau aku meminta batu vitalitas, kau harus segera melakukannya. Omong kosong apa ini? Kakak kedua, aku hanya punya 3 batu vitalitas tersisa, dan aku membutuhkannya untuk menerobos. Aku tidak akan memberikannya padamu. Paling-paling aku akan membiarkanmu masuk. Sambil menggelengkan kepalanya, Junmu menolak permintaan Qing Qingmu. Qing Qingmu sangat marah.
Ia melangkah maju dan tiba di hadapan Junmu bagai kilatan petir. Ia memegang dan menggeledahnya, mengambil 3 batu vitalitas. Kakak kedua, apa kau masih adikku? Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini dan mengambil batu vitalitasku, katanya dengan marah kepada Qingqingmu. Dulu, Qingqingmu memperlakukan Junmu dengan sangat baik dan memanjakannya. Jika ada yang mengganggu Junmu, dia akan membelanya. Dia bahkan memberinya batu vitalitas untuk kultivasinya. Saat ini, Junmu berada di ambang terobosan dan harus mengandalkan kekuatan dari 3 batu vitalitas untuk maju. Setelah Qingqingmu mengambilnya, mencapai terobosan akan sulit. Adik, bantulah adikmu kali ini. Aku sudah berjanji pada Lily dan yang lainnya untuk membawa mereka ke kota, katanya sambil menatap Junmu dengan nada meminta maaf. Qingqingmu tahu tindakannya akan memengaruhi latihan kakaknya, tetapi tidak ada pilihan lain. Ia harus membawa Li Qingfeng dan yang lainnya masuk karena ia telah berjanji kepada mereka. King Fengli melihat segalanya dan merasa tersentuh. Ia mengira Qingqingmu adalah wanita bangsawan dari keluarga besar dan sombong. Ia tak menyangka hatinya begitu baik dan akan menepati janjinya, bahkan rela menyerahkan 3 batu vitalitas tingkat spiritual demi mendapatkannya. Ning Ye, ini 3 batu vitalitas tingkat roh. Bolehkah aku membawanya sekarang, katanya sambil melemparkan ketiga batu vitalitas itu kepada Ning Ye. Mengambil 3 batu vitalitas, Ning Ye berkata dengan tenang, tentu saja, batu-batu ini untuk terobosan saudaramu, tetapi kamu lebih suka menghabiskannya untuk orang-orang ini. Itu bukan urusanmu, itu urusanku, katanya dingin kepada Ning Ye sambil melotot padanya. Untuk memasuki kota itu, dia harus mengorbankan 4 batu vitalitas tingkat roh, yang membuatnya sedikit getir. Qingqingmu dan Junmu memimpin jalan sementara King Fengli, Li Yang, dan Black Puppy mengikutinya. Saat mereka memasuki kota, mereka melihat jalan yang lebar. Jalannya sangat lebar, sekitar 15 meter. Di kedua sisi jalan terdapat bangunan-bangunan tinggi, termasuk pandai besi, toko jimat, penjual pil, dan toko harta karun spiritual, serta bangunan-bangunan lainnya. Banyak orang keluar masuk kota, dan sebagian besar dari mereka adalah petani mandiri. Mereka memasuki toko harta karun spiritual untuk membeli harta karun spiritual, sementara beberapa memasuki toko alkimia untuk membeli pil, dan beberapa memasuki toko binatang iblis untuk menukar binatang iblis yang mati dengan batu vitalitas. Seluruh kota Luo besar tampak berkembang pesat, dan ketika Li Qingfeng mengamati, ia menemukan bahwa para kultivator diri ini semuanya sangat kuat. Setidaknya mereka berada di alam roh sejati, dan ada beberapa yang berada di alam roh duniawi dan surgawi. Semua orang kuat, ada pria dan wanita. Yang tertua adalah para tetua berusia 70 hingga 80 tahun, dan yang termuda adalah pemuda berusia 15 dan 16 tahun. Kota Luo besar bisa disebut sebagai kota pengembangan diri. Berbeda dengan kota-kota lain di bumi, kota Luo besar dipenuhi dengan para pengembang diri. Udara dipenuhi dengan saripati vital dalam jumlah besar. Satu tarikan napas saja sudah cukup untuk menelan saripati vital ke dalam tubuh, tetapi ada kotoran di dalamnya yang perlu dimurnikan. King Fengli mengerutkan kening saat dia merasakan tatapan marah padanya. Dia berbalik dan melihat tatapan marah itu tidak lain dan tidak bukan adalah Junmu. Wajah muda Junmu dipenuhi amarah saat dia melotot marah ke arah King Fengli, seolah-olah dia adalah musuh bebuyutannya. Lily tersenyum padanya dan tidak berbicara. Ia merasa terhibur. Dia merasa lucu ketika Junmu menyalahkan King Fengli atas hilangnya batu vitalitasnya, padahal sudah jelas adiknya lah yang mengambilnya. Junmu berjalan di samping Li Qingfeng dan berkata, Li Qingfeng, aku mendengar adikku menyebut namamu. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan untuk menipunya dan mencuri batu vitalitasku, tapi kukatakan padamu, batu vitalitas tingkat roh itu milikku dan aku sangat marah. Bab 1608. Memasuki keluargamu. Mendengar kata-kata Junmu, Li Qingfeng mengerutkan kening dan berkata, Junmu, kukatakan padamu bahwa bukan aku yang mengambil batu vitalitasmu. Kalau kau mau cari masalah, cari saja kakak perempuanmu, karena dialah yang mengambilnya. Junmu mendengus dan kembali melotot marah ke arah King Fengli dengan cemas. Dia tidak berani membuat masalah dengan adiknya, karena adiknya sangat eksentrik. Meskipun adiknya memanjakannya, adiknya juga suka menggertaknya sesekali dan mengambil barang-barangnya. Junmu, apa yang kau ributkan? Sudah ku bilang kau tidak boleh menindas Li Qingfeng, dia temanku, dia memperingatkan Junmu sambil mengerutkan kening. Kak, apa yang kau bicarakan? Li Qingfeng itu temanmu, aku tidak akan menindasnya. Kami hanya mengobrol santai, kata Junmu sambil tersenyum. Lily tersenyum tenang dan tetap diam. Ia tidak mempermasalahkan pemuda itu karena ia adalah saudara laki-laki Qingqingmu dan telah menyerahkan 3 batu vitalitas tingkat roh. Wajar saja jika ia tidak bahagia. Setelah beberapa saat, Qingqingmu,
King Feng Li, dan yang lainnya tiba di keluargamu. Keluargamu adalah salah satu dari 4 keluarga paling terkemuka di kota Luo Raya dan berlokasi di sisi utara kota. Terdapat sebuah bangunan besar seluas puluhan ribu meter persegi, yang terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil. Dinding-dinding tinggi mengelilingi bagian-bagian tersebut, yang terbuat dari batu bata zamrud, pilar emas, dan ubin giok. Ada pintu merah raksasa di bagian depan, tingginya sekitar 2 meter, dengan 2 cincin emas di tengahnya. Pintu itu tampak formal dan mencolok. Di kedua sisi pintu terdapat 2 patung singa batu. Patung-patung singa itu dibuat begitu realistis dan megah sehingga orang-orang yang lewat tanpa sadar akan menatapnya dengan kagum. Di depan pintu dijaga oleh 2 penjaga bertubuh tinggi. Masing-masing setinggi 2 meter dan berotot. Kekuatan mereka juga mencapai tingkat terendah dari alam roh sejati. Nona kedua, Tuan Muda ketiga, Anda telah kembali, kata kedua pengawal itu sambil membungkuk hormat. King Qingmu mengangguk dan berkata, ini Li Qingfeng, temanku. Dia akan tinggal bersama kita untuk sementara waktu. Jangan halangi jalannya saat dia mencoba masuk. King Qingmu menunjuk ke arah King Feng Li dan yang lainnya dan memperkenalkan mereka kepada para penjaga. Baik, Nona kedua pengawal itu membungkuk dan berkata. Setelah mengatakan itu, King Qingmu membawa King Feng Li dan yang lainnya ke keluargamu. Kedua penjaga itu menatap siluet King Feng Li dengan aneh. Mereka tahu bahwa nyonya kedua sangat sombong dan tidak peduli dengan siapapun. Nyonya kedua juga tidak memiliki banyak teman di kota Luo besar, jadi ketika dia membawa seorang pemuda tampan, seorang wanita cantik, dan seekor anak anjing ke dalam rumah hari ini, itu terasa aneh. Penjaga jangkung di sebelah kiri bertanya kepada penjaga lainnya, Hei, saudaraku, pernahkah kau melihat orang itu sebelumnya? Kenapa aku belum pernah melihatnya di kota Luo Raya sebelumnya? Penjaga di sebelah kanan mengangguk dan menjawab, saya juga belum pernah melihatnya. Saat itu, nyonya kedua memanggilnya dengan sebutan, King Feng Li. Saya tidak tahu dari mana asalnya, tetapi sepertinya nyonya kedua menganggapnya penting. Pendengaran King Feng Li sangat baik dan mendengar setiap kata dari para penjaga. Satu hal yang Lili ketahui tentang nyonya kedua adalah bahwa ia sombong dan angkuh dalam keluarganya. Kalau tidak, ia tidak akan meninggalkan rumah dan hampir terbunuh di kerajaan hewan liar. Namun, nyonya kedua juga seorang wanita yang menepati janjinya. Ia memenuhi janjinya dan membawanya ke keluargamu. Ketika Lili memasuki gedung, ia melihat gedung itu sangat besar. Jalan-jalannya terbuat dari batu-batu hijau yang halus dan berkilau. Di kedua sisi jalan terdapat banyak pohon cemara tinggi, pohon asli dari Crimson Fire Mainland. Tanaman itu tak pernah mati dan selalu hijau sepanjang 4 musim. Aromanya samar-samar membuat semua orang merasa segar. Di tengah halaman terdapat kolam raksasa yang berisi berbagai jenis bunga dan ikan mas. Ikan mas berenang mengelilingi kolam dan tidak takut pada orang asing. Di sisi timur halaman terdapat beberapa tanaman herbal yang dipisahkan oleh pagar dan dirawat secara profesional. Di sisi barat terdapat paviliun besar yang menyimpan berbagai jenis permainan, set teh, dan peralatan hiburan lainnya. Di utara terdapat medan pertempuran besar untuk latihan. Luasnya 3.000 meter dan menempati sekitar seperempat luas kediaman. Lili melihat banyak pemuda berlatih di sana. Ada yang memukul dan ada yang menendang. Hampir semuanya berteriak dan menembakkan esensi vital kemana-mana. Para pemuda itu adalah murid-murid muda keluargamu. Beberapa dari mereka adalah keluarga inti, beberapa dari keluarga jauh, bahkan anak-anak pelayan. Mereka semua berlatih bersama. Di sisi selatan terdapat sebuah bangunan tinggi. Di atasnya terdapat 3 huruf bertuliskan, Perpustakaan Teknik Kultivasi, tempat semua teknik kultivasi keluarga disimpan dan diberikan kepada para murid. Tentu saja, tidak semua orang punya wewenang untuk masuk. Hanya mereka yang berguna bagi keluarga yang boleh masuk. King Qingmu memimpin King Feng Li dan yang lainnya, dan semua orang yang lewat menatap aneh ke arah keduanya. Semua orang tahu bahwa nyonya kedua hanya punya sedikit teman di keluarga, terutama teman laki-laki. Sekarang setelah ia membawa serta seorang pemuda tampan, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Mungkinkah pria tampan itu pacar wanita simpanan kedua? Tapi sepertinya bukan karena mereka tidak bergandengan tangan. Semua orang di dalam gedung berdiskusi. Anak anjing hitam tampak sangat pendiam saat mengikuti di belakang King Feng Li. Ia tahu bahwa ketika tiba di lingkungan baru, ia harus lebih membumi. Karena saat itu ia belum terlalu kuat, ia akan lebih membumi ketika ia sudah lebih kuat. Setelah beberapa saat, King Qingmu membawa King Feng Li, Li Yang, dan Black Puppy ke ruangan milik manajemen. Di dalam ruangan itu, ada seorang pria berusia 80 tahun berambut putih dan berwajah keriput. Wajahnya keriput, begitu pula pakaiannya. Ia duduk diam di ruangan itu sambil menghitung tagihan dengan buku tagihan.
Pria tua itu bernama Haimu, kepala pelayan keluargamu. Ia mengendalikan semua urusan keluarga, seperti keuangan, pekerjaan, teknik budidaya, distribusi pil, dan hal-hal yang lebih umum seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Bab 1609. Murid dari Taman Herbal Roh. Melihat Qingqingmu masuk, Haimu berdiri dan berkata, "Nona kedua, akhirnya Anda menemukan waktu untuk datang ke sini. Sudah lama sekali." Mata cerah Qingqingmu menjadi malu karena apa yang dikatakan Haimu benar. Saat dia masih muda, Qingqingmu sering bermain dengan kakek Haimu di sini dan dia telah mengajarinya banyak hal. Namun, seiring bertambahnya usia, ia menjadi semakin tidak patuh dan menyukai kebiasaan-kebiasaan eksentrik serta menindas orang lain. Ia sudah lama tidak bertemu kakek Haimu. Kini, Qingqingmu merasa malu mendengar ucapan Haimu. Ia menjelaskan, "Kakek Haimu, akhir-akhir ini aku sibuk. Kalau ada waktu, aku akan lebih sering mengunjungimu." Haimu tertawa dan menatap Qingqingmu dengan penuh kasih sayang. Ia menyayangi gadis itu seperti ia telah menyaksikannya tumbuh dewasa. "Haimu telah lama berada di keluargamu. Ia telah berada di sana selama 70 tahun penuh dan mendampingi 3 generasi kepala keluarga. Nyonya kedua, apa yang Anda inginkan hari ini? Saya tahu Anda tidak akan berkunjung kecuali Anda menginginkan sesuatu." Ia terkekeh sambil menatap Qingqingmu. Qingqingmu mengacungkan jempol dan berkata, "Kakek Haimu, kau pintar sekali. Aku di sini hari ini untuk meminta bantuanmu. Tolong atur pekerjaan untuk Li dan Liang, mereka teman-temanku." Qingqingmu menunjuk ke arah Qing Feng, Li dan Liang, memperkenalkan mereka pada Haimu. Haimu berbalik dan menatap Liang dan Qing Feng Li. Saat menatap Li Qing Feng, mata Haimu tampak ragu. Ia bisa dengan jelas merasakan bahwa Li Qing Feng hanya berada di alam roh sejati, tetapi aura berbahaya yang dipancarkannya membuat Haimu takut. Haimu punya firasat bahwa bahkan dirinya, seseorang di alam roh duniawi, takkan menang melawan pemuda itu. Firasat itu hanya bisa muncul seiring bertambahnya usia. Li yang membuat mata Haimu berbinar. Wanita muda yang cantik itu ternyata berada di alam roh surgawi, bahkan lebih kuat darinya. Memiliki level tinggi di usia semuda itu menunjukkan bakat yang luar biasa, yang membuat Haimu puas. "Nona kedua, nona muda yang Anda bawa ke sini lumayan. Dia berada di alam roh surgawi dan saya bisa mengaturnya menjadi diaken. Dia bisa mendapatkan pil saripati vital sebulan sekali," kata Haimu kepada Qingqingmu. Qingqingmu tersenyum dan berkata, "Terima kasih, kakek Haimu. Tapi aku ingin kakek juga mengatur posisi untuk Li Qing Feng, memberinya posisi terbaik." Mendengar Qingqingmu, Haimu mengerutkan kening. Li Qing Feng hanya berada di alam roh sejati, tingkat kultivasi terendah dalam keluargamu. Ia bertanya-tanya posisi apa yang cocok. Keluargamu adalah salah satu dari 4 keluarga terkemuka di kota Luo besar dengan populasi ribuan. Keluarga inti mereka berjumlah ratusan orang dan mereka menduduki pekerjaan dan posisi yang baik. "Qingqingmu, kebun ramuan roh kekurangan murid. Biarkan Li Qing Feng pergi ke sana," katanya. Qingqingmu cemberut dan berkata, "Kakek Haimu, Li Qing Feng adalah teman baikku. Bagaimana mungkin kau membiarkannya menjadi murid di taman? Setidaknya beri dia sesuatu yang bisa membayar 1 pil setiap bulan." Haimu tertawa getir dan berkata, "Qingqingmu, kebun tanaman obat roh itu pekerjaan yang bagus, banyak lemak yang bisa dipanen. Dia bisa menanam tanaman obat di sana. Posisi diaken di kebun itu sudah dipegang oleh putra tetua pertama." Qingqingmu ingin membantah, tetapi sekarang setelah Haimu mengatakannya, posisi manajemen keluarga semuanya telah hilang. Selain menjadi murid, Qing Feng Li harus melakukan pekerjaan kebersihan, seperti mencuci pakaian, piring, dan bersih-bersih. Setelah mendengar percakapan mereka, Lili dari Li Qing Feng memiliki gambaran umum tentang keluargamu. Keluarga itu besar dan memiliki hubungan internal yang rumit. Semua orang menghargai keuntungan keluarga inti mereka, terutama para tetua yang menghargai keturunan langsung mereka. Bahkan putri kepala keluarga pun tidak memiliki banyak suara dalam pembagian pekerjaan. "Qingqingmu, terima kasih sudah mencoba. Aku baru di alam roh sejati, dan menjadi murid di kebun ramuan roh saja sudah cukup. Aku harus mulai dari bawah agar tidak ada yang mengira aku masuk keluargamu karena hubunganku denganmu." Li Qing Feng sebenarnya punya rencana sendiri. Ia memiliki api emas dan seni alkimia emas, sebuah teknik alkimia tingkat abadi. Yang kurang darinya hanyalah ramuan spiritual, material surgawi, dan harta duniawi. Jika Qing Feng Li pergi ke kebun tanaman herbal, dia akan berada di dekat tanaman herbal tersebut. Jika dia bisa mendapatkannya, Qing Feng Li dapat berlatih ilmu alkimia dan menggunakan pil untuk menjadi lebih kuat. Qingqingmu tidak mengetahui rencana Qing Feng Li dan mengira bahwa Qing Feng Li hanya menerima posisi itu karena menurutnya dia tidak punya banyak pengaruh.
Maafkan aku, Li Qingfeng. Jangan khawatir, jadilah murid di taman untuk saat ini. Nanti aku akan mempromosikanmu ke posisi manajer, kata Qingqingmu meminta maaf kepada Li Qingfeng. Nona kedua, menugaskan saya ke kebun herbal spiritual sudah sangat berarti bagi saya. Saya sudah sangat berterima kasih, katanya kepada Qingqingmu sambil tersenyum. Qingqingmu berbicara dengan Haimu sebentar lalu berangkat ke Taman Ramuan Roh bersama King Feng Li dan anak anjing hitam. Adapun Liang, dia tidak pergi tetapi ditugaskan menjadi diaken di tempat lain. Karena dia berada di alam roh surgawi dan dianggap kuat dalam keluargamu. Ketika King Feng Li pergi, Liang tidak ingin mengikuti Haimu dan ingin tinggal bersama King Feng Li. Hal itu membuat Haimu sangat bingung, karena Liang berada di alam roh surgawi, jauh lebih tinggi daripada alam lili, tetapi Liang tampak seperti pelayan lili dan mengikuti setiap gerakannya. Liang, aku telah menugaskanmu sebagai diaken di keluargamu dan kamu bisa mendapatkan pil sebulan sekali untuk membantu latihanmu. Kenapa kamu ingin bersama Lili? Haimu bertanya dengan wajah bingung. Awalnya Li Qingshan ingin pergi, tetapi dia juga berhenti untuk melihat Liang. Liang tersenyum tipis, tekad terpancar di matanya. Ia berkata, aku hampir kehilangan nyawaku di alam liar binatang buas, dan Li Qingfeng lah yang menyelamatkanku. Aku harus bersamanya. Li Lifeng sedikit terkejut karena ia merasa Li yang memiliki kepribadian yang baik, tahu bagaimana membalas budi. Bahkan ketika ia berada di keluargamu, salah satu dari 4 keluarga terkemuka di kota Luo besar, ia masih mengkhawatirkannya. Bab 1610. Manajer Mingmu. Namun, Lili tidak berniat membiarkan Li yang mengikutinya karena ia memiliki terlalu banyak rahasia, seperti api emas. Rahasia-rahasia ini tidak boleh ia ungkapkan kepada orang luar, karena itu adalah kartu truf rahasianya dan anak anjing hitam jika mereka menghadapi bahaya. Ini bukan karena King Feng Li tidak percaya pada Liang, tetapi dia takut ketahuan oleh orang lain dengan niat buruk, sehingga menimbulkan masalah yang tidak perlu. Kalau dipikir-pikir, Liang adalah seorang penguasa alam roh surgawi. Jika dia mengikuti seseorang dari alam roh sejati dan bersikap begitu patuh dan hormat kepada mereka, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Li Lifeng menghampiri Liang dan berkata, Liang, jika kau menganggapku seperti kakakmu, dengarkan saja aku dan ikuti Haimu. Biarkan dia mengatur posisi manajemen untukmu. Jika kau punya pil, berikan saja padaku untuk disuling, ini juga akan membantuku. Awalnya, Liang ingin mengikuti Li Qingshan dan tidak ingin menjadi manajer, tetapi sekarang mendengar apa yang dikatakannya, matanya menampakkan secercah cahaya. Ia merasa bahwa Li Qingfeng benar. Setelah menjadi salah satu diaken keluargamu, ia bisa menerima pil setiap bulan. Saat itu, ia bisa mengirimkan pil itu kepada Li Qingfeng dan bisa dianggap membalas budi. Baiklah, kakak Li, aku akan mendengarkanmu. Aku akan memberimu pil itu bulan depan setelah aku menerimanya. Li yang sangat gembira dan meninggalkan ruang manajemen bersama Haimu. Qingqingmu menyeringai dan berkata, King Feng Li, aku tidak menyangka wanita ini akan mendengarkan kata-katamu. Li Qingfeng tersenyum tipis, tetap diam, lalu berkata, Qingqingmu, cepat bawa aku ke Taman Ramuan Roh. Qingqingmu mengangguk dan membawa King Feng Li dan anak anjing hitam menuju taman. Kebun Ramuan Roh terletak di sebelah utara keluargamu, tempat ramuan roh dibudidayakan di area yang dipagari. Qingqingmu dan keduanya bergerak sangat cepat dan tiba di sana dengan cepat. King Feng Li melihat sekelilingnya dan mendapati taman ramuan roh telah muncul dan luasnya sekitar 1 kilometer, ditanami berbagai ramuan roh dari tingkat pertama hingga tingkat 4. Lili dapat mengenali sebagian besar ramuan roh yang tumbuh di sini. Tentu saja, hanya sedikit yang tidak diketahui Lili, karena ramuan-ramuan itu hanya tumbuh di benua api merah. Tidak ada satupun di bumi. Ada seorang pria setengah baya yang gemuk dan tidak berjanggut sedang merawat taman ramuan roh. Pria parubaya itu berjalan mengelilingi taman ramuan roh, mengendalikan hujan agar tidak turun dari awan sambil membaca mantra. Esensi air mengalir dari langit dan kabut menyirami ramuan roh. Pria setengah baya yang gemuk ini adalah putra dari tetua senior keluargamu, yang dikenal sebagai Mingmu, yang mengelola segalanya di taman ramuan roh. Ini adalah pekerjaan yang sangat bagus karena mengelola taman ramuan roh dapat memungkinkannya untuk diam-diam mengantongi beberapa ramuan roh. Tentu saja, orang lain tidak tahu Mingmu menggunakan ramuan roh untuk ditukar dengan batu vitalitas dan harta lainnya, dan dia bahkan bisa pergi ke restoran di kota Luo besar untuk makan dan minum dengan membayar dengan ramuan roh, yang juga menjadi alasan mengapa dia begitu gemuk. Melihat Qingqingmu datang bersama seorang pemuda asing dan seekor anjing, Mingmu mengerutkan kening dan berkata, Nona kedua, kenapa kau datang ke sini? Aku belum pernah melihatmu datang ke taman herbal roh sebelumnya. Qingqingmu tersenyum tipis dan berkata, saya lihat saudara Ming sedang sibuk. Ini teman saya, Li Qingfeng.
Kakek Haimu baru saja memberinya tugas magang di kebun herbal roh. Saya harap Anda bisa membimbingnya dan mengajarinya sedikit ilmu herbal roh. Mingmu sedikit mengernyit, sedikit terkejut terpancar di matanya. Ia berbalik dan menatap Li Qingfeng dan anak anjing hitam. Dia yakin belum pernah melihat pemuda ini di keluarga Mu dan kota Luo besar. Bagaimana mungkin dia bisa berteman dengan nona kedua? Sungguh tidak masuk akal. Nona kedua, kebun herbal roh kami baru saja menerima cucu tetua ketiga sebagai murid. Kami tidak membutuhkan orang sekarang. Mengapa Anda tidak membiarkan Li Qingfeng pergi ke tempat lain? Ming tersenyum tipis dan berkata. Qingqingmu mengerutkan kening dan berkata, Mingmu, dia temanku. Aku baru saja bilang aku sudah bicara dengan kakek Haimu. Dia bilang keluargaku tidak punya posisi kosong, jadi sekarang kita hanya bisa membiarkan Li Qingfeng magang di sini. Mingmu awalnya ingin menolak, tetapi Qingqingmu bersikeras, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, Qingqingmu adalah nona kedua keluargamu. Jika masalah ini sampai ke kepala keluarga, sang patriark akan tetap berada di pihak nona kedua. Nona kedua, karena kamu sudah bilang begitu, mari kita biarkan Li Qingshan tinggal di Taman Herbal Roh. Mingmu tersenyum tipis, menyetujui permintaan Qingqingmu. Qingqingmu mengangguk puas, lalu menoleh ke arah Li Qingfeng dan berkata, lakukan dengan baik di sini. Ketika ada posisi yang cocok untukmu, aku akan mengaturnya lagi untukmu. Setelah itu, Qingqingmu menggoyangkan pinggang rampingnya dan berbalik. Ia baru saja kembali dari belantara binatang buas dan mengalami syok, sehingga kekuatan dan esensi vitalnya sendiri juga telah terkuras habis. Sekarang ia harus kembali ke pavilion obat keluarga dan mendapatkan beberapa pil alkimia untuk membantunya memulihkan esensi vitalnya. Setelah melihat Qingqingmu pergi, senyum Mingmu langsung berubah acuh tak acuh. Ia menatap dingin ke arah Li Qingfeng, merasa tidak enak padanya. Qingfeng Li, kamu adalah murid di Taman Herbal Roh, jadi tugasmu di sini adalah mencabut rumput liar di taman, lalu mengambil ember dan menyirami setiap herbal roh, perintah Mingmu dengan suara datar. Sedangkan untuk Li Qingfeng, Mingmu sangat tidak senang dengannya karena ia menerima keuntungan dari tetua ketiga untuk mengatur cucu tetua ketiga bekerja di kebun herbal roh. Namun, ia tidak menyadari akan ada orang tambahan, yaitu Li Qingfeng. Anak anjing hitam sangat tidak puas karena mendengar nada bicara Mingmu. Ia merasa Mingmu sedang menghina Li Qingfeng, yang sebenarnya sedang mencari kematian. Anak anjing hitam melangkah maju dan ingin memberi Mingmu pelajaran, tetapi dihentikan oleh Qingfeng Li. Li Qingfeng diam-diam mengirimkan transmisi suara dan berkata, Upi, kita sekarang berada di keluargamu. Jangan membuat masalah. Tunggu sampai kekuatan kita meningkat, lalu kita akan menghajar Mingmu. Mendengar transmisi suara dari Qingfeng Li, anak anjing hitam mengangguk. Ia juga tahu apa yang dikatakan oleh Qingfeng Li benar, bahwa kekuatan dan kekuatan yang dimilikinya saat ini hanya berada di alam roh sejati. Bahkan jika mereka ingin memberi Mingmu pelajaran, mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah bersabar. Anak anjing hitam juga tahu mengapa Qingfeng Li ingin datang ke Taman Ramuan Roh, dia menyukai ramuan roh di sini. Qingfeng Li tahu cara memurnikan pil, jadi begitu dia mampu memurnikan pil alkimia tingkat tinggi, dia dapat menggunakannya untuk meningkatkan level kultivasinya. Manajer Mingmu, saya menerima permintaan Anda untuk mencabuti rumput liar, kata Li Qingshan sambil tersenyum tipis. Setelah itu, Qingfeng Li dan Black Puppy pergi. Atas permintaan Mingmu, mereka pergi ke sebuah ruangan kecil di samping untuk mengambil cangkul. Cangkul ini seperti cangkul biasa, tetapi terbuat dari baja kristal hitam, biji berharga yang mengandung secerca energi esensi vital. Baja ini sangat keras dan tajam, sehingga mudah digunakan untuk membajak lahan kebun herbal roh. Qingfeng Li mencoba sedikit dan menemukan bahwa cangkul hitam ini cukup halus, tetapi sedikit lebih berat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.